Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, semoga tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bersilaturahim, bertatap muka, bertemu pandang dalam acara kajian kita pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, yang pertama mohon maaf atas ketidakhadiran kami secara pribadi dalam beberapa episode yang telah berjalan selama ini karena kadangkala di hari Sabtu pagi memang tidak berada di tempat dan berada pada lokasi-lokasi yang sulit sinyal begitu. Kemarin Indra bisa silaturahim sampai ke Sinjai, sampai ke apa pelosok-pelosok di Sulawesi Selatan begitu. Mohon maaf sekali dan alhamdulillah pagi hari ini kami bisa bergabung, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan lewat silaturahim kita ini Allah senantiasa mendatangkan rahmatnya untuk kita. Dan pagi hari ini kita akan membahas, mendengarkan pencerahan dari Ustadz kita, Dr. Agus Sukaca, dengan topik kajian membiasakan tersenyum. Ini menjadi satu hal yang luar biasa dan kita akan mendengarkan seutuhnya tentu dan pada saatnya silahkan nanti kita berdiskusi, kita merespon apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang banyak yang bisa kita dapatkan pada kesempatan hari pagi hari. Nah, namun izinkan Bapak Ibu mohon untuk bisa menonaktifkan mikrofon sementara waktu agar kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca. Untuk itu mari kita awali, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan. Disilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu li jamil ummah liyahdiyahum ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Ya, Alhamdulillah, ya. Ini dari Papua ada Ustadz Kamaludin, ya. Dari NTT ada Kiai Mustain, ada Ketua PWA Bu Siti Aminah, ya. Dari Sulawesi ini ada Prof. Rajindra yang sudah kelihatan. Dari Kaltim ada Pak Sobi, Wakil Ketua BWM, ya. Dari Kalteng cukup banyak, ada Pak Sairi, ada Bu Sanawiyah, ya. Ada Pak Zuhri, ada Pak Jairi, ya. Banyak ini Kalteng. Dari Jawa ada Dokter Biri, ada Bu Mamil dari Boyolali, ya. Alhamdulillah ini sudah tersebar ini. Dari Sumatera belum tahu ini, belum kelihatan. Dan moderator Mas Agus Budi yang jamaah sudah rindu ini karena beberapa kali pertemuan tidak kelihatan. Alhamdulillah ini kerinduan partisipan Golden Habit di pagi hari ini terobati. Lama nggak melihat
wajahnya di layar kan. Mudah-mudahan berikutnya bisa sering membersamai. Bapak Ibu sekalian, ya, kajian kita di pagi hari ini masih melanjutkan bagaimana kita membiasakan, ya, berakhlakul karimah, membiasakan bersyukur, membiasakan sabar, membiasakan lapang dada. Ini merupakan bagian-bagian penting, ya, bagaimana kita membangun akhlakul karimah pada diri kita. Nah, di pagi ini kita membahas salah satu indikator orang yang lapang dada, orang yang pandai bersyukur, itu antara lain dengan apa? Yang terlihat di wajah itu adalah senyum. Ya. Itu adalah indikator-indikator penting, ya, bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Nah, sebelumnya mohon izin untuk share screen. Ini topik kita. Ya. Dan sedikit mengulang, ya, bagaimana proses membangun akhlak. Ya. Ini prosesnya mulai dari masukan informasi yang kita sampaikan, yang kita masukkan ke dalam memori kita. Yang paling utama adalah masukan informasi dari telinga dan mata. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya. Termasuk kita membaca itu kan masukan informasinya dari mata, ya. Mata membaca buku, membaca tulisan, ya. Bacaan itu kemudian di memorize, ya, dimasukkan ke dalam memori, yang itu nanti akan disimpan, ya, di dalam deklaratif memori maupun reflektif memori. Kita sudah bahas sebelumnya, ya. Yang reflektif memori atau memori bawah sadar, ya, itu antara lain melahirkan kebiasaan, di mana kebiasaan itu melahirkan akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah kita biasakan, ya. Tata nilai yang sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar. Jadi kalau kita berbicara tentang tata nilai, tentang etika, ketika dia masih menjadi pengetahuan saja, itu belum akhlak. Jadi pengetahuan baik buruk, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya, itu sebagai pengetahuan itu belum menjadi akhlak. Tetapi kalau itu sudah diimplementasikan, ya, menjadi tata nilai yang dianut, dia baru menjadi akhlak. Ya. Dan tata nilai dianut itu harus sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar, sehingga kita melakukannya itu sudah tidak dipikir-pikir lagi. Jadi akhlak itu tata nilai yang sudah diimplementasikan, sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar, sehingga keluarnya menjadi aktivitas itu secara automatically. Ya. Jadi, jadi simpanannya sudah di dalam memori bawah sadar. Jadi kalau masih tersimpan di deklaratif memori atau memori yang tersurat, itu belum akhlak. Tetapi begitu dia sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar, tata nilai itu telah menjadi akhlak. Jadi kalau sekedar etika yang berlaku di masyarakat belum di memorize di dalam memori bawah sadar, dia belum menjadi akhlak. Ya. Jadi terjadinya secara otomatis. Nah, termasuk kita membiasakan untuk tersenyum, ya, ini juga bagian dari apa? Dari proses pembiasaan. Nah, Bapak Ibu kalau melihat dua wajah ini, ya, yang tersenyum dan yang manyun, ya, ini efeknya tentu apa? Yang memberikan efek menyenangkan, menggembirakan adalah kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tersenyum. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang manyun, aduh itu sudah bikin bad mood,
ya, bikin bad mood. Moodnya kemudian menjadi tidak, apalagi misalnya di pelayanan, ya, di pelayanan kok mukanya itu muka manyun, wah kita yang dilayani ini sudah merasa nggak nyaman. Tetapi kalau dengan keramahan, dengan senyuman, itu sudah menjadikan suasana menjadi nyaman. Dan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sangat sangat menganjurkan dan memberikan contoh kepada kita supaya banyak tersenyum. Ya. Ini dari Ummu Darda, ya. Dia bercerita adalah Abu Darda. Ya. Abu Darda ini suaminya Umi Darda, ya. Tidak membicarakan sesuatu pembicaraan kecuali sambil tersenyum. Aku berkata kepadanya, aku khawatir orang-orang akan menganggap kamu orang yang pandir. Abu Darda berkata, ketahuilah bahwa ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuhaditsu bihaditsin illa tabassam, bahwa tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan sesuatu kecuali beliau tersenyum. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara, ya, ngendiko, ya, itu wajahnya itu wajah tersenyum, ya, wajahnya wajah tersenyum. Dan itu selalu dilakukan beliau ketika berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi selalu tersenyum. Maka Abu Darda ini mencontoh, ya, selalu memberikan apa? Memberikan senyum. Ya, wajahnya adalah wajah yang gampang tersenyum. Riwayat lain dari Jarir, ya, radhiyallahu an, dia berkata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam. Dan tidaklah beliau melihat aku, melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini tadi dari Abu Darda memberikan testimoni bahwa Rasulullah itu selalu tersenyum. Jarir juga selalu kalau diajak kalau ketemu Rasulullah itu beliau juga tersenyum. Di hadis lain, ya, beliau juga memerintahkan kita, ya, banyak tersenyum. Ya. La tahkironna syai'an minal ma'ruf wa antukallima akhaka wa anta membasitun ilaihi wajhuka inna minal ma'ruf. Ya. Artinya, ya, janganlah engkau remehkan perkara ma'ruf. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri. Sebab itu bagian dari perkara ma'ruf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah selalu berseri-seri wajahnya. Ya. Kalau berbicara, dia dengan roman muka senyum. Ya. Jadi bibirnya tersenyum sehingga roman mukanya adalah roman muka yang berseri-seri. Nah, ternyata senyum ini juga memiliki dampak yang istimewa. Bapak sekalian, ya, kebanyakan orang senyum itu untuk apa? Menampilkan kebahagiaan dan rasa senang. Merupakan ekspresi perasaan positif, cinta, syukur, gembira, ya, gairah, semangat, antusias, harapan, keridhaan, dan kepuasan. Ini merupakan atau diekspresikan dengan senyum. Maka orang yang banyak senyum
itu sebenarnya merupakan indikator bahwa dia gembira, bahwa dia punya semangat, punya keridhaan, ya, punya kepuasan. Sehingga akhlak yang kita bahas sebelumnya, sabar, ya, kemudian memaafkan, ya, kemudian apa, lapang dada, itu ekspresinya itu di senyuman. Orang yang banyak senyum itu mengekspresikan sebuah akhlak yang luar biasa, bukan hanya senyuman saja, tetapi di balik itu ada kesabaran, ada suka memaafkan, ya, ada lapang dada, itu berada di situ. Sebab orang yang tidak sabar, tidak lapang dada, ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan, maka raut mukanya langsung berubah. Ya. Nggak mungkin dia senyum. Ya. Karena apa? Mungkin dia marah. Nah, kalau marah itu tidak tersenyum. Ya. Dia marah, ya. Dia dongkol, nggak enak. Ya. Ekspresi-ekspresi yang negatif. Ya. Ya, ekspresinya bisa manyun, ya. Ekspresinya bisa cemberut. Ya. Itu merupakan ekspresi-ekspresi yang tidak menggambarkan kelapangan dada, tidak menggambarkan suka memaafkan, ya, tidak menggambarkan kesabaran. Ya. Sehingga Rasulullah itu menjadi contoh yang luar biasa. Dia hatinya seluas samudra, sehingga kekecewaan-kekecewaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu tidak mengaduk-aduk perasaannya menjadi emosional, sehingga mengekspresikan dalam bentuk kekecewaan. Ya. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan tetap apa, ditampung di dalam samudra hati, sehingga wajahnya tetap bisa tersenyum. Ya. Ini eh, sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi ini tentu senyumnya adalah senyum yang berasal dari hati, bukan senyum yang dibuat-buat. Ya. Bapak Ibu, ya, seseorang kalau senyum umumnya bertambah baik raut wajahnya atau menjadi lebih cantik ketimbang ketika dia biasa saja atau lebih-lebih ketika marah. Ketika dia marah, ya raut mukanya menjadi tidak enak dipandang. Ya. Orang ingin menjauhkan dari situ, tetapi kalau senyum, ini enak dipandang, orang senang berlama-lama dengan orang yang tersenyum itu. Nah, ternyata senyuman memberikan efek, ya, yang luar biasa. Karena berbicara yang dihiasi dengan senyum yang tulus akan menjadi pembicaraan yang menyenangkan bagi teman bicara kita. Jadi Bapak sekalian, kalau berada di dalam komunitas atau kita ketemu orang-orang yang suka senyum, itu suasananya menjadi nyaman. Suasana batin kita akan menjadi nyaman. Berbeda kalau saling cemberut, ya, itu membuat kita untuk apa? Untuk ya pengen segera keluar dari kelompok itu. Ya. Kalau bisa nggak usah ketemu dengan orang-orang yang suka cemberut itu. Ini suasananya yang apa? Yang terjadi. Ya. Kita pun akan merasa nyaman bila berada di tengah-tengah orang yang murah senyum. Hidup ini terasa begitu damai dan orang pasti senang berlama-lama di antara mereka. Nah, Profesor Hiromu Shinya, ini yang sering apa saya kutip, ya, pendapat-pendapat beliau atau hasil kajian beliau. Ya.
Ini saya ambil dari buku beliau The Enzyme Factor. Ya. Beliau menyatakan bahwa senyum, rasa bahagia, rasa senang itu yang pertama menstimulasi enzim yang bertanggung jawab atas kesehatan sel-sel tubuh, yang pada akhirnya dapat mendorong kesehatan tubuh seseorang. Jadi ternyata senyum itu akan mempengaruhi apa? Sistem tubuh kita, sistem saraf kita, sistem hormonal kita itu akan terpengaruhi dengan senyum itu, di mana dengan senyum ya, enzim-enzim yang bertanggung jawab atas kesehatan sel-sel tubuh itu akan diproduksi dengan optimal. Nah, kalau enzim-enzim yang bertanggung jawab ya atas kesehatan tubuh ini optimal, maka tubuh orang cenderung untuk lebih sehat. Maka orang yang suka tersenyum ya, itu cenderung lebih sehat daripada orang yang kurang suka tersenyum. Kemudian juga menstimulasi produksi hormon beta endorfin. Hormon beta endorfin ini menjaga kita awet muda, meningkatkan daya tahan tubuh, mempertahankan kegembiraan suasana hati. Karena mempertahankan kegembiraan suasana hati ini sering disebut dengan hormon kebahagiaan. Ya, beta endorfin, hormon kebahagiaan. Dan ternyata dia juga apa? Mencegah kanker. Ya, jadi ada efek eh, kesehatan karena kita merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu membuat kita kelihatan ya awet muda ya, dengan senyum ini. Ini secara apa? Secara ilmiah itu terbukti bahwa ajaran Nabi kita itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dan saya kira ini cocok sekali dengan ta'rif ad-din yang dirumuskan oleh Tarjih, ya, bahwa ad-din itu adalah apa yang disyariatkan Allah ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, yang kesemuanya itu dimaksudkan agar hamba-hamba Allah manusia ini dalam keadaan baik dunia akhirat. Ya. Jadi agama itu mengarahkan, membimbing manusia berada di dalam kondisi yang baik, lisolahil ibad. Ya. Nah, termasuk ajaran untuk tersenyum, lapang dada, sabar, memaafkan, ya, yang itu ekspresinya bisa kelihatan dari senyumannya, ya, itu ternyata memberikan efek bagi tubuh kita sangat dahsyat. Ya. Jadi enzim-enzim kesehatan menjadi apa terstimulasi, ya, bekerja dengan optimal, enzim hormon kebahagiaan itu terproduksi secara optimal sehingga kita akan merasakan lebih bahagia. Ya. Hati kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Ya. Bapak sekalian, ini Loretta itu juga menyampaikan ya bahwa senyum ini akan menghasilkan apa? Produksi hormon-hormon ya, bahan-bahan kimia yang membuat kita happy. Ya. Ada dopamin, ya. Ada serotonin, ada oksitosin, ada endorfin yang tadi sudah kita bahas. Ya. Semuanya ini adalah membuat suasana hati itu menjadi nyaman. Jadi membuat
happy. Senyum membuat happy. Orang yang sedih, kalau kita ajak senyum, itu kemudian dia bisa membalas dengan senyum, itu akan menyibak kesedihan, sehingga dia sejenak bisa melupakan kesedihan. Kalau nanti dia banyak tersenyum, maka kesedihan-kesedihan itu akan menyibak. Karena apa? Karena ada produksi hormon-hormon yang terkait dengan apa? Dengan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ternyata ya, bagi diri kita, ya, orang yang mudah tersenyum itu merangsang otak, ya, memerintahkan kelenjar mengeluarkan endorfin. Semakin banyak tersenyum, ketersediaan hormon kebahagiaan melimpah di dalam tubuh kita. Nah, senyum yang sudah menjadi akhlak itu adalah senyum yang kita berikan secara tulus dan dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa tersenyum. Ketika Bapak Ibu kecewa, tidak bisa menata hati dengan baik, maka yang muncul adalah raut muka yang manyun, yang cemberut. Ya. Jadi kalau kita masih sering cemberut di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan, ya, itu berarti akhlak senyum ini masih belum sepenuhnya menjadi milik kita. Tapi kalau kita sudah bisa menata hati seluas samudra, sehingga kekecewaan-kekecewaan, masalah-masalah yang kita hadapi, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ya, tidak kemudian membuat kita emosional, cemberut, marah, ya, kita tetap bisa tersenyum, berarti akhlak senyum itu sudah sepenuhnya menjadi milik kita. Nah, tadi di awal sudah kita bahas bahwa akhlak itu telah menjadi milik kita ketika sudah disimpan di dalam memori bawah sadar, reflective memory. Sehingga ya, setiap kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa menata hati dan kita masih tetap bisa tersenyum, tidak emosional. Ini bukan perkara mudah, ya. Ini perkara latihan, ya, yang harus kita lakukan sebagaimana yang disampaikan Prof. Partino sepanjang hayat. Jadi kita berlatih sepanjang hayat menata hati kita karena setiap saat masalah yang kita hadapi itu selalu berubah, berbeda-beda. Semakin besar, semakin variatif masalah yang kita hadapi, maka hidup kita itu adalah ujian. Betulkah kita memang berakhlak baik? Betulkah kita memang punya akhlak senyum, suka tersenyum? Nah, ini prosesnya sepanjang hayat. Ya. Tentu ya ini perlu perjuangan yang tidak mudah. Ya, perjuangan yang harus kita lakukan sepanjang hayat. Sebab kalau kita sudah mampu menjadi orang yang suka tersenyum, ya, ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada lingkungan kita. Karena apa? Karena terhadap orang yang kita ajak senyum, kemudian dia merespon dengan senyum, ya, mereka akan mendapatkan manfaat senyum sebagaimana didapatkan oleh yang mengajaknya. Jadi kalau kita mengajak orang tersenyum, orang itu membalas dengan senyum, ya, maka dia akan mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Hormon endorfinnya
bagus ya. Enzim-enzim yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya menjadi optimal. Sehingga suasana ini akan menjadikan orang yang kita ajak bicara itu kemudian merasakan kebahagiaan. Maka ketika ketemu orang sedih, diajak senyum, dia ikut senyum. Nah, dia mendapatkan hal itu. Tadi yang bisa menyibak kesedihan ketika orang-orang yang datang itu mengajaknya untuk tersenyum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menyampaikan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodaqah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi senyum ya yang kita berikan itu merupakan sedekah kepada teman-teman kita. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, wujud sedekahnya itu nyata. Selama ini kita membayangkan, loh senyum kok sedekah? Ternyata wujud sedekahnya nyata. Karena apa? Karena kita memberikan hormon endorfin, memberikan enzim-enzim kesehatan. Ya. Akibat kita mengajak mereka tersenyum, mereka juga mendapatkan apa? Mendapatkan hormon endorfin, serotonin, dopamin, yang itu semua memiliki manfaat yang besar bagi tubuh kita. Ya, jadi tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Luar biasa ini ya. Ini kalau bukan karena wahyu, Rasulullah tidak tahu. Ya. Tapi karena mendapatkan wahyu, ya, dibimbing oleh Allah, Rasulullah tahu. Ya, Rasulullah tahu. Ini membuktikan bahwa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul dari Allah. Ya. Waktu itu belum diketahui ada hormon endorfin, ada serotonin, ada dopamin, belum diketahui pada waktu itu. Ya. Ternyata kemudian ditemukan bahwa sedekahnya itu ternyata nyata, ada barangnya, ada zatnya yang kita sedekahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan tersenyum setiap ketemu orang, setiap kita berbicara itu full senyum. Dan lembaga-lembaga pelayanan yang berhasil membimbing karyawannya untuk full senyum, ini insya Allah akan menjadi lembaga pelayanan yang diharapkan atau yang disukai oleh masyarakat. Nah, rumah sakit kita mengembangkan ada 3S, ya. Senyum, ya. Salam, sapa, ya. Jadi 3S. Senyum, ya setelah senyum baru sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Ya, nah, senyum dulu, salam, ya assalamualaikum, baru kemudian menyapa. Ini merupakan proses pembiasaan yang sangat berkaitan dengan ya akhlak-akhlak yang lain. Ya. Jadi kita membiasakan senyum ini harus membangun akhlak yang lapang dada sehingga kita tidak emosional, ya. Akhlak sabar, akhlak suka memaafkan, ya. Sehingga senyum kita itu semakin mudah terkembang. Ya. Mudah-mudahan kita semua ya, bisa apa namanya melaksanakan ajaran Rasulullah ini dan marilah kita install menjadi bagian dari akhlak kita. Insya Allah ya akan banyak manfaat yang Allah berikan buat kita semua. Demikian ya, mohon nanti bapak-bapak yang lain, ada Kiai Mustain, ada Kiai Bujumari, ada Pak Biri, ada Prof. Rajindra, Prof. Kamaludin, ya, dan lain-lain, ya, Pak Sairi, ya, Pak Zuhri, dan lain sebagainya, bisa memperkaya dalam rangka
membimbing umat untuk memiliki akhlak suka tersenyum. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.